Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep biaya manufaktur, metode harga pokok berdasarkan pesanan, metode harga pokok proses yang disertai dengan dokter kasus. Kegiatan ini saya laksanakan untuk memenuhi ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024 pada mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen Pustika Ayu Ningpuri. Baik, kita mulai dengan pembahasan. Yang pertama itu konsep biaya manufaktur. Jadi menurut Harnanto 2017, biaya manufaktur adalah biaya-biaya yang dianggap melekat pada produk yang meliputi biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasikan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan menurut Riwayandi 2014, biaya manufaktur adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya manufaktur terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan inilah contoh kasus dari konsep biaya manufaktur, di mana estimasi biaya per unit untuk CNR Ins ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Untuk itemnya, bahan baku langsung $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik variabel $15, dan overhead pabrik tetap $6, pemasaran variabel $3, pemasaran tetap $5. Yang diminta, yang pertama, identifikasikan estimasi biaya konversi per unit. Yang kedua, identifikasikan estimasi biaya utama atau prime cost per unit. Yang ketiga, tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Baik, inilah penyelesaiannya. Yang pertama, estimasi biaya. Kita menggunakan rumus biaya tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel, sehingga 10 tambah 15 sama dengan $25. Karena 25 dan $15 adalah variabel dan 6 adalah tetap, sehingga biaya konvensi adalah $10 ditambah $6 sama dengan 16. Jadi biaya konversinya adalah $16. Untuk yang kedua, estimasi biaya utama per unit. Kita menggunakan rumus biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung, sehingga 32 ditambah 10 sama dengan $42. Karena $32 dan $10 adalah untuk bahan baku dan 10 untuk tenaga kerja, sehingga prime cost-nya 32 ditambah 10 sama dengan 42 ditambah 15 atau per pabrik, sehingga hasilnya adalah $16. Kemudian untuk nomor 3, estimasi total biaya variabel per unit. Kita menggunakan rumus biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel ditambah overhead pabrik tetap ditambah variabel pemasaran tetap. Maka estimasi total biaya variabel per unitnya adalah 32 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 3 ditambah $5, sehingga hasilnya $71. Baik, yang selanjutnya kita membahas tentang metode harga pokok berdasarkan pesanan, di mana metode harga pokok berdasarkan pesanan adalah metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui biaya produksi dan profitabilitas setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau pemesan. Metode ini melibatkan pengumpulan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk setiap pesanan secara terpisah. Baik, inilah metode harga pokok berdasarkan pesanan. Contoh kasusnya, berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Naras Company selama bulan Januari. Untuk pesanan 66 $40.000, biaya yang dibebankan pada sebelumnya. Sementara untuk pesanan yang nomor 67 $15 dan pesanan nomor 68 kosong. Dan biaya yang ditambahkan selama bulan Januari, yang pertama bahan baku langsung 35.000, tenaga kerja langsung 45.000, dan jam mesin yang digunakan selama bulan Januari 720 untuk pesanan nomor 6. Dan untuk pesanan 67, bahan baku langsung 45.000, tenaga kerja langsung 40.000,
dan jam mesin yang digunakan selama bulan Januari 640. Sementara untuk pesanan nomor 68, bahan baku langsung 54.000, tenaga kerja langsung 35.000, dan jam mesin yang digunakan selama bulan Januari 300 atau 560 per jam. Kemudian yang diminta, buatlah ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi di bulan Januari berikut ini. Yang pertama, bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Kemudian yang kedua, beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. Yang ketiga, overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Kemudian yang keempat, pesanan nomor 66 dan 68 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Baik, inilah penyelesaiannya. Jadi penjelasan perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku yang digunakan, keterangannya adalah BDP atau persediaan bahan baku, dimana untuk debitnya 134 dan juga kredit 134. Sementara untuk penjelasannya 35.000 ditambah 45.000 ditambah 54.000 sampai dengan 134. Kemudian yang kedua, beban gaji, untuk penjelasannya 120.000 ditambah 45.000 ditambah 40.000 ditambah 35.000 sehingga untuk kreditnya 120.000 dan kredit untuk debitnya juga 120.000. Kemudian yang ketiga, overhead pabrik dibebankan ke produksi periode tersebut. Untuk penjelasannya 96.000 sama dengan 720 ditambah 640 ditambah 560 dikali 50 sehingga debitnya 96.000 dan juga kreditnya 96.000. Dan untuk nomor 4, pesanan nomor 66 dan 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Untuk penjelasan pesanan nomor 666, 40.000 ditambah 35.000 ditambah 40.000 ditambah 640 dikali 50 sehingga hasilnya 156.000. Kemudian pesanan nomor 67, 15.000 ditambah 45.000 ditambah 40.000 ditambah 640 dikali 50 sama dengan 132.000. Sementara jumlah pesanan nomor 66 ditambah 67, jumlah barang jadi sama dengan 156.000 ditambah 132.000. BPD nya atau BDP nya adalah 288.000, sehingga di kolom debit kita tuliskan 288.000 dan di kreditnya 28.800. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode penentuan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang produksi produk secara massal dan identik. Metode ini menghitung biaya per unit dengan membagi total biaya produksi untuk setiap tahap proses dengan jumlah unit yang dihasilkan pada tahap tersebut. Metode ini berbeda dengan metode harga pokok pesanan yang menghitung biaya per unit dengan membagi total biaya produksi untuk setiap atau kontrak dengan jumlah unit yang diproduksi untuk pesanan atau kontrak tersebut. Baik, kita lanjut ke contoh kasus saya dari metode harga pokok proses, di mana Thailand ini memproduksi suatu produk di dua departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena itu, hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan. Maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan, data yang berkaitan dengan operasi bulan November di departemen pemotongan adalah jumlah unit di persediaan awal 800, jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke departemen perakitan selama periode berjalan 3.400, jumlah unit di persediaan akhir 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, dan 25% selesai untuk overhead, yaitu 600. Kemudian untuk persediaan awal, bahan baku $17.920, tenaga kerja langsung 2.352, overhead pabrik 3.800, dan ditambahkan di bulan berjalan untuk bahan baku 68.625 dan tenaga kerja langsung 14.796, overhead pabrik 29.996. Yang diminta
Satu, hitung biaya unit ekuivalen atau departemen pemotongan dan rata-rata timbang biaya per unit ekuivalen. Kemudian yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen pemotongan ke departemen perakitan. Dan inilah penyelesaiannya. Yang pertama, biaya unit setara untuk departemen pemotongan. Biaya unit setara bahan baku sama dengan biaya bahan baku awal ditambah biaya bahan baku ditambahkan dibagi jumlah unit setara sama dengan $17.923 ditambah $68.625 dibagi 3.200 ditambah 800 sehingga hasilnya $2.250. Kemudian untuk biaya unit setara tenaga kerja, rumusnya biaya tenaga kerja awal ditambah biaya bahan baku ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah unit setara sehingga $2.352 ditambah $14.756 dibagi 32.000 ditambah 800 sama dengan $440. Kemudian untuk biaya unit setara overhead, rumusnya biaya overhead awal ditambah biaya overhead ditambahkan dibagi jumlah unit setara sehingga $3.800 ditambah $29.996 sama dengan 900. Untuk total biaya unit setara bahan baku ditambah biaya unit setara tenaga kerja, biaya unit setara overhead sama dengan $2.250 ditambah $4.440 ditambah $900 sama dengan $3.590. Kemudian untuk rata-rata terhitung biaya total biaya dibagi total unit setara yaitu $3.590 dibagi 3.200 ditambah 800 sehingga hasilnya $500,997.5. Sementara untuk membuat ayat jurnalnya yaitu untuk kolom tanggal bulan November dan akunnya Departemen Perakitan $122.260 sementara untuk departemen pemotongan ada di kolom kredit yaitu $122.260. Mungkin itu saja pembahasan tentang konsep biaya manufaktur, metode harga pokok berdasarkan pesanan dan juga metode harga pokok proses yang disertai dengan contoh kasusnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.